Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Abu Akbar 191333031. Saya dari D3 Akuntansi akan menjelaskan sedikit atau sistematika dari tugas akhir. Tugas akhir dalam bentuk skripsi disusun dengan sistematika. Yang pertama yaitu bagian awal. Bagian awal itu berisi sampul, halaman perantara, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman moto dan persembahan, abstrak, dan pengantar. Lalu daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang sampul. Sampul skripsi yaitu memuat judul, tujuan, penulisan, lambang UNP, nama dan nomor induk mahasiswa, nama program studi dan jurusan, nama fakultas, nama universitas, dan tahun penyelesaiannya. Yang kedua yang akan saya jelaskan itu halaman perantara. Halaman perantara ini berupa halaman putih kosong sebagai perantara antara sampul skripsi dan halaman judul. Yang ketiga itu halaman judul. Isi halaman judul ini sama dengan isi halaman sampul, dicetak pakai kertas A4 warna putih. Yang selanjutnya itu halaman persetujuan. Halaman ini memuat bukti persetujuan administratif dan akademik dari pembimbing pertama, pembimbing kedua, dan disetujui oleh ketua jurusan program studi. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan itu halaman pengesahan. Halaman ini memuat bukti pengesahan administratif dan akademik oleh ketua jurusan dan tim penguji. Unsur-unsur yang ada dalam halaman ini yaitu nama penulis, pernyataan pengesahan tim penguji, dan ketua jurusan atau program studi. Yang selanjutnya itu halaman pernyataan. Halaman ini berisi pernyataan bahwa PA benar-benar karya kita sendiri, tidak boleh karya orang lain. Kita tidak boleh, dilarang, sangat dilarang untuk copy paste atau plagiat karya orang lain. Yang selanjutnya itu halaman moto dan persembahan. Halaman ini dimaksudkan bagi penulis yang ingin menyampaikan kata-kata mutiara dan atau kata persembahan yang dianggap penting dan tidak melebihi dari 2 halaman. Yang selanjutnya itu abstrak. Secara umum, abstrak disusun dengan urutan kata abstrak, nama penulis, judul skripsi, isi abstrak, dan keywords. Yang selanjutnya itu pengantar. Kata pengantar berisi informasi secara garis besar mengenai maksud penulisan skripsi, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi kita. Jadi kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita sampai ke tahap skripsi ini. Selanjutnya itu daftar isi. Daftar isi ini memuat abstrak, kata pengantar, daftar isi daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, judul bab, dan subbab, serta daftar rujukan. Selanjutnya daftar tabel. Apabila di dalam skripsi terdapat beberapa tabel, perlu dibuat daftar tabel yang memuat nomor urut dan judul tabel, beserta nomor halaman tabel. Yang selanjutnya daftar gambar. Daftar gambar berisi nomor urut, judul gambar, beserta nomor halaman di tempat gambar tersebut disajikan. Yang selanjutnya daftar lampiran. Daftar lampiran berisi nomor urut, nama lampiran, beserta nomor halaman lampiran yang akan kita sajikan. Yang selanjutnya akan saya jelaskan itu bagian isi. Bagian ini memuat isi skripsi yang disajikan dalam bentuk bab, subbab, dan anak subbab. Selanjutnya bab pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Masalah menjelaskan rasional atau justifikasi penelitian dilihat dari latar belakang pemilihan permasalahan yang diteliti. Yang selanjutnya itu identifikasi masalah. Berisi kajian berbagai masalah yang relevan dengan ruang lingkup dan kedalaman masalah, serta variabel yang akan diteliti yang tidak dibuat dalam kalimat tanya. Yang selanjutnya itu pembatasan masalah. Harus dibuat dengan alasan ilmiah sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek metodologis, kelayakan di lapangan, dan keterbatasan yang ada pada penulis, tanpa mengorbankan kebermaknaan arti, konsep, dan judul yang kita teliti. Selanjutnya itu perumusan masalah. Dinyatakan dalam kalimat tanya atau pernyataan yang lugas dan jelas. Jelas. Macam itu. Selanjutnya tujuan penelitian. Menyatakan target penelitian yang akan dicapai, yang merupakan penyelesaian terhadap permasalahan yang diajukan. Lanjut, manfaat penelitian, menjelaskan manfaat temuan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis.
Bab selanjutnya itu kerangka teori atau kajian pustaka. Bab ini berisi bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, kajian teori, grand teori atau konsep dan elaborasi teori yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diajukan. Unsur atau indikator teori yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti, verifikasi antara teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. B. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang menunjukkan bahwa skripsi yang ditulis terkait hasil penelitian terdahulu. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual berisi gambar pola hubungan antar variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjelaskan masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritis. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari perumusan masalah yang diajukan dan didukung kajian pustaka. Dirumuskan secara singkat, lugas, dan jelas yang dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Hal ini agar hipotesis dapat diuji sesuai dengan teknik analisis yang telah ditentukan. Tidak semua penelitian memerlukan rumusan hipotesis, sehingga bagian ini harus kita sesuaikan. Ada beberapa metode penelitian. Metode penelitian kuantitatif berisi hal-hal. 1. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan perlu dinyatakan secara jelas. Yang kedua, definisi operasional variabel penelitian. Bagian ini menjelaskan definisi operasional variabel penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Bagian ini menjelaskan wilayah generalisasi atau populasi penelitian, penetapan jumlah sampel, teknik pengambilannya, serta rasionalisasinya. Yang keempat, instrumentasi dan teknik pengumpulan data. Bagian ini menjelaskan semua alat ukur yang digunakan. Teknik dan proses pengumpulan data, serta teknik penentuan kualitas instrumen, validitas reliabilitas, indeks kesulitan, daya beda, dan sebagainya. Teknik analisis data. Bagian ini menjelaskan berbagai teknik analisis yang dipilih beserta rasionalnya. Yang terakhir, bab simpulan dan saran. Bagian akhir skripsi memuat daftar rujukan dan lampiran. Yang pertama, daftar rujukan. Daftar rujukan memuat daftar nama buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber lain yang digunakan. Yang kedua itu lampiran. Lampiran memuat bahan-bahan penunjang yang digunakan dalam penulisan skripsi. Lampiran dapat berupa surat izin penelitian, instrumen, data, rumus-rumus dan perhitungan statistik yang dipakai. Prosedur perhitungan dan hasil uji coba instrumen dan catatan lapangan. Mungkin sekian dari pedoman atau panduan pembuatan tugas akhir. Sekian dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.